A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabiyyina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rahmataka wa maghfirataka wa afiyataka wa afwaka wa bil khususi lil muallif wa lisyurrah wa lil muhassin wa liman istafatna wa akhadna minhum hadzal ilma waliman huwa sababun fi wujudi hadzal barnamaj. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ayyuhal hudurul kiram, insyaallah kita langsung memulai, karena sebagaimana kita sepakati bersama Ustadz Khairudai, targetnya kita akan membaca sampai kitabus Syam, dan waktu kita hanya ada 4 sesi. Dan kitabus Syam itu kalau dicetakan Darul Minhaj kurang lebih 13 kali 4, 52 halaman, ya kan? Maka kita mulai biar semoga cita-cita kita tercapai. Kemudian muqaddimah, kita memohon kepada Allah dengan majlis ini, semoga ini menjadi wasilah taubat kita, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita diampuni Allah. Kemudian kita diberikan taufik dan inayah Allah selalu bisa dengan wasilah majlis saleh ini untuk selalu bisa beramal yang soleh dan mulia dan menjauhi larangannya. Dan semoga walaupun ini majlis yang singkat, tetapi Allah memberikan kita futuh, artinya Allah memberikan kita setelah ini kemudahan untuk menelaah dan mempelajari kitab-kitab fikih. Salah seorang masyayikh kita ketika mengajarkan matan Abi Suja selalu mengatakan gini, ada 4 matan biasanya Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersungguh-sungguh dan ikhlas mempelajarinya, Allah akan memberikan fatah, akan dibukakan pemahaman di cabang ilmu tersebut. Pertama, Abu Suja fil fikih, yang kedua Ajrumiyah fil nahwi, yang ketiga Rahabiyah fil faraid, yang keempat Waraqat fi usul fiqh. Ini kitab 4 ini kalau kita kumpulkan mungkin nggak sampai 50 halaman F4. Kalau tulis spasinya 1, ukuran tulisannya 11, seperti itu. Tetapi nggak mufti, nggak alim, nggak tolib, nggak tilmid, nggak sanawiyah, nggak doktor, ketika mengajari santrinya cabang ilmu tersebut biasanya mesti memulai dari 4 buku tadi. Bahkan kalau Abi Suja ini sekarang disarah sama Hambali juga, banyak kan, bukan Syafi'i tapi menyarah Abi Suja, seperti itu. Maka semoga kita ikhlaskan niat kita, semoga kita diberikan taufik oleh Allah, bisa taklik-taklik yang singkat tapi bisa bermanfaat, semoga. Allahumma amin. Qala bisanadi syekhina ilal imami Abi Suja rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa alihi at-tahirin. Yang dimaksud di sini, walaupun Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud al itu Bani Hashim dan Bani Muthalib,
tetapi ikhtaron Nawawi anal al kullu muslimin. Jadi setiap kita bersalawat kepada al, sebenarnya kita sedang saling mendoakan. Wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, sa'alani ba'dhu al-asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi. Jadi kitab ini ditulis karena ada permintaan kawan-kawan Imam Abu Syuja', dan mukhtasar artinya adalah sesuatu yang sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Contoh kitab Abu Syuja' ini di syarah Fathul Qorib ini syarahnya banyak sekali. Baijuri itu kurang lebih 4 jilid, padahal ini berapa halaman, bisa jadi 4 jilid, setiap jilidnya kurang lebih 250 halaman. Berarti benar-benar ini memang mukhtasar. Qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. An a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imami asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ala madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayati al-ijaz. Jadi memang sangat ringkas. Nihayatul ijaz juga maknanya sama. Ghayatul ikhtisar, nihayatul ijaz maknanya sama. Yakrubu alal muta'allimi darsuhu, mudah dipelajari. Wa yashulu alal mubtadi'i hifdhuhu, dan juga mudah dihafalkan. Wa an ukthira fih, jadi teman-teman Abu Syuja' yang meminta beliau untuk menulis itu juga meminta agar mukhtasarnya itu an ukthira fihi minat taksimat, agar banyak pembagian-pembagian, ya, biar mudah dicerna. Makanya nanti di Abu Syuja' ini banyak sekali pembagian-pembagian gitu ya. Jadi syara'id sekian, arkan sekian, jadi dibagi-bagi seperti itu, sistematis. Wa hasri al-khisal. Al-hasr artinya al-dhabt. Al-khisal artinya al-umur al-fiqhiyah. Hasru al-wajib sekian, al-mandub al-mandub sekian, al-makruh sekian, mubtilat atau al-muharramat sekian. Jadi di dhabt, disebutkan. Contoh misalkan mandi yang sunnah itu ada 17 misalkan. Walaupun sebenarnya ada lebih dari situ. Sunanus sholah misalkan ada sekian belas. Walaupun sebenarnya ada banyak sekali. Ya, tetapi beliau pastikan dengan bilangan biar orang yang melihat itu, oh cuma segitu saya bisa ngapalkan. Walaupun aslinya lebih. Seperti itu. Jadi itu hasril khisal. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban litsawab, untuk meminta pahala Allah, raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-shawab, annahu ala ma yasha'u qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun. Ayuhal ikhwatul kiram, sekarang Imam Abu Syuja' akan memulai dengan kitab Thaharah, dan beliau nanti akan memulai dengan bab air ya. Jadi sebagai muqaddimah, di mazhab Syafi'i secara umum air itu ada air yang namanya tohur, suci mensucikan. Yang kedua ada air namanya tohir, suci tidak mensucikan. Yang ketiga ada air yang namanya najis. Ya, suci dan mensucikan ini dibagi dua. Terkadang suci dan mensucikan yang tidak makruh namanya air mutlak. Suci dan mensucikan makruh namanya air musyamas. Terus tohir ini juga dibagi dua, suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama namanya air mustakmal, yang kedua namanya air yang tercampur dengan zat yang suci, seperti air susu, air kopi. Air mustakmal ada dua. Terkadang mustakmal bekas wudhu atau mandi wajib, terkadang mustakmal bekas menghilangkan najis. Jadi ini kurang lebih gambaran umum air. Kitabut Thaharati, bab yang pertama. Beliau memulai dengan al-miyah. Al-miyah allati yajuzu maksudnya yasihhu, yang sah dengannya.
allati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin. Ada 7 macam air. Yang pertama adalah ma'us sama, air hujan. Yang kedua adalah ma'ul bahri. Ma'ul bahri, walaupun dia asin ya, itu mutlak, air suci dan mensucikan. Kemudian ma'un nahri, air sungai seperti sungai Nil. Kemudian ma'ul bi'ri, air sumur. Kemudian ma'ul aini, mata air. Kemudian ma'ul thalji, ya, thalji dan ma'ul barot. Ya, ini bedakan antara saljun dan barot. Saljun itu kalau kita lihat di TV, salju yang biasanya nutupi mobil di Eropa. Ya, di Simo tidak ada. Ya. Baik. Kemudian kalau ma'ul barot itu biasanya kayak kelereng. Jadi turunnya padat. Ya. Kalau orang Arab biasanya bilang halub, orang Suriah ya. Kalau Arab Sudan nggak pernah dengar karena Sudan hujan aja jarang, apalagi thalaj. Ya, jadi halub ya. Jadi itu nanti lihat di Google sama di YouTube banyak. Selanjutnya thalaj dan barot ini suci dan mensucikan. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin tahirun wa mutahhirun ghairu makruhin. Suci dan mensucikan dan tidak makruh, yaitu air mutlak seperti tadi yang 7 tadi. Wa huwal ma'ul mutlak. Mutlak itu artinya bebas dari ikatan, bukan air susu, bukan air garam, bukan air kopi, mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun, dan air suci dan mensucikan tetapi makruh, dipakainya itu hukumnya makruh. Ini muktamad mazhab Syafi'i makruh. Walaupun Imam Nawawi memilih adamal karohah. Ya, jadi Imam Nawawi muhaqiqul mazhab memilih musammas ini suci mensucikan tidak makruh, tapi mazhab mengatakan makruh. Wa huwal ma'ul musammas. Ya, ma'ul musammas yaitu air yang terkena panas dan dia terletak di tembaga ya, di wadah tembaga seperti aluminium, seperti dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Wa huwal ma'ul musammas. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul mustakmal, air yang terpakai. Walaupun mustakmal itu terkadang bekas wudu wajib atau bekas mandi wajib, itu mustakmal. Terkadang juga bekas nyuci. Air bekas nyuci, apabila cuciannya itu ada ompolnya, bajunya bersih, air yang lepas itu juga bersih, maka airnya itu jadi mustakmal. Suci tadi tapi tidak mensucikan. Sering kita dengar namanya ma'ul ghasalah, air bekas cucian. Kemudian termasuk juga suci tidak menyucikan adalah wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Ya. Jadi air yang berubah karena tercampur zat yang suci seperti kopi dan susu tadi. Tapi ingat khalato. Karena dalam fikih ada istilah khalato, ada istilah jawaro. Khalato artinya menyampur sehingga tidak bisa terpisah. Misalkan ini ada kopi, coba sekarang kopi pisah, gula pisah, tidak bisa. Maka itu suci tidak mensucikan. Berbeda misalkan kita punya gelas segini, kita masukkan air kayu gaharu. Jelas dia baunya berubah, betul nggak? Jelas sangat berubah. Tapi gaharu tidak khalato, cuma jawaro. Cuma tidak, ketika kita katakan gaharunya ambil masih bisa, ya kan? Maka itu walaupun berubah baunya suci dan mensucikan. Karena dia berubah dengan jawaro, bukan dengan khalato. Ya, khalatohu minat tahirat. Kemudian yang keempat adalah ma'un najis. Ya, ma'un najis adalah air yang huwaladzi halat. Halat artinya halat. Makasat. Ya, jatuh di dalamnya najasah, ya, benda najis. Nanti akan dibahas najasah ada berapa. Wa huwa dunal kulaten, tapi airnya tidak dari kulaten. Sekarang saya baca dengan cepat, kalau ketinggalan lihat di YouTube. Kulaten 500 ritel Baghdad. Ini akan selalu lewat sehingga nanti antum ketika murajaah insyaallah terbantu ya. Kulaten itu 500 ritel, bukan ri. Itu bahasa Arab, ritelun. Ukuran, takaran, bukan timbangan dan bukan panjang.
Dua kulah itu 500 ritlun Baghdadiyun, karena ada ritlun Samiyun juga dan ada ritlun Misriyun. Satu ritel Baghdad itu 382,5 gram. Ya, berarti 382,5 gram kali 500 191,250 kilogram. Berarti kulatain itu kalau kita bulatkan 190 liter. Sekitar situ. 190, 191, 192. Kira-kira segitu. Ini kulatan. Naam. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kulatan. Di bawah sekian tadi ratus liter, liter, terus ada najis, itu daji najis walaupun enggak berubah sifatnya. Wa yustasna minha, ini Fathul Qarib, au kana kullatain fataghayyara, atau dia 191 liter ke atas tetapi najisnya banyak sehingga merubah sifat. Ini juga airnya menjadi najis. Au kana kullatain fataghayyara. Wal kullatan khamsumi'ati ritlin Baghdadiyin. Tadi sudah ya. Takriban bil asah. Takriban artinya kalau kurang 1 liter, 2 liter enggak apa-apa. Tadi kan 2 kulah 192. Tapi kalau 191 dihukumi 2 kulah enggak apa-apa. Ini arti takriban, enggak harus pas. Kemudian faslun ini membahas tentang fi dzikri syai'in minal a'yan al mutanajjisah. Baik. Wa juludul maitati tathuru biddibak. Ya, jadi ikhwah semuanya, ini saya kasih gambaran umum. Pertama, hewan itu terkadang makhluk hidup lah secara umum. Terkadang itu bangkai atau meninggal atau terkadang disembelih. Kalau makhluk hidup itu disembelih, maka semuanya suci. Kulit, rambut, tulang, semuanya suci. Tetapi kalau dia bangkai, dibagi 2. Bangkai manusia, mayit maksudnya, atau bangkai hewan, maitah. Kalau bangkai manusia, semuanya suci, walaupun nggak disembelih. Semuanya suci, seperti itu kan. Semuanya suci. Ya, ingat, manusia itu suci, tapi dia nggak boleh dimakan bukan karena bertaring. Ya, lihurmatiha, seperti itu ya. Itu ada di Fathul Qarib. Nah, kalau ghairul insan dibagi 2. Anjing sama babi, semuanya najis, semuanya, walaupun disembelih, walaupun bismillah, ya, semuanya najis. Atau selain babi, bangkai yang selain babi, semuanya, baik dimakan ataupun nggak dimakan dagingnya, semuanya itu semuanya najis dan nggak bisa menjadi suci kecuali kulit najis, tapi kalau disamak jadi suci. Paham ya? Jadi kulit itu kalau sapi disembelih kulitnya suci, nggak harus disamak. Tapi kalau bangkai sapi, bangkai gajah, bangkai harimau, bangkai ular, bangkai dinosaurus misalkan, terus kulitnya ini kan najis, tapi kalau disamak jadi suci. Paham? Ini kurang lebih gambarannya ya. Nanti kalau belum sempat nulis di YouTube mojud ya. Selanjutnya, wajuludul maitati tathuru biddibak. Ini bangkai selain anjing dan babi, seperti itu. Dan juga bukan bangkai manusia karena dia tahir jami'an. Terus perhatikan ikhwah ya. Walaupun kulit itu suci, kulit bangkai tadi bisa suci dengan dabek, tetapi itu hanya kulit saja. Rambutnya tetap najis, kulitnya tulangnya tetap najis, tapi kulitnya saja. Ya, kulitnya saja. Illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, ya. Maksudnya gabungan antara besanan anjing dengan selain anjing misalkan. Ya, seperti itu. Wa azmul maitah wa sya'ruha najis. Nah, ini. Ya, tulang dari bangkai dan rambut dari bangkai najis. Enggak bisa
dabek maksudnya. Ini isyarah latifah. Ya, dari Syekh Abu Suja bahwasanya kalau tulang sama rambut nggak bisa didabek. Illal adami, kecuali manusia. Manusia ini semuanya suci, semuanya suci. Kemudian Al-Imam Abu Suja radhiyallahu anhu, beliau akan masuk ke bab bejana. Ya, ini bab bejana saya akan memberikan gambaran ya. Bejana itu ikhwah terkadang terbuat dari emas atau perak. Maksudnya bejana ini enggak hanya panci, wajan, sotil, semuanya ya, ceret, semuanya, gelas bahkan, piring, mangkok, lepek ya. Kalau terbuat dari emas dan perak haram. Ya, enggak boleh. Kalau terbuat selain dari emas dan perak, semakin selain dari emas dan perak, dilihat ada campuran emas perak atau enggak ada campuran. Enggak ada, berarti halal. Tapi halalnya ada dua. Kalau dari batu yang mahal, batu zamrud, batu apalah yang mahal-mahal, itu halal tapi makruh. Tapi kalau dari tanah, dari aluminium seperti yang kita punya, halal, mubah, nggak makruh. Nah, kalau dari selain emas dan perak, tetapi ada campuran emas dan perak, ada campuran, ya, ada campuran emas dan perak. Dilihat, kalau campurannya itu banyak, apa artinya banyak? Kalau dikasih api meleleh bisa dijual emas dan peraknya. Paham? Itu haram. Tapi kalau campurannya dikit, kalau dikasih emas nggak ada lelehannya, jaiz, mubah. Jadi itu kurang lebih pembagiannya. Ini kalau campurannya tadi cat ya, dicat. Tapi terkadang campurannya itu berbentuk penambal. Bahasa Arabnya itu dhobatun, penambal. Jadi bejana lubang terus ditambal pakai emas atau perak. Lah ini kalau tambalannya dari emas, baik sedikit, baik banyak, baik karena butuh, baik karena hiasan, dikit, banyak, butuh atau hiasan, semuanya haram. Kalau tambahannya itu tembelan, bukan cat, tembelan. Kalau dari emas, ya haram semuanya. Tapi kalau dari perak, ya kalau dari perak itu haram hanya kalau banyak dan melebihi kebutuhan nembel. Paham? Peraknya banyak melebihi kebutuhan nembel, itu haram. Tapi kalau tidak banyak dan tidak melebihi kebutuhan nembel, itu jaiz. Ya, itu jaiz. Dah, itu aja. Selanjutnya, wala yajuzu istimalu awani dzahabi wal fiddah. Tidak boleh memakai bejana emas dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Selain emas dan perak boleh. Selain emas dan perak boleh. Ya, tetapi kalau yang batu mulia tadi makruh boleh, tapi makruh ya. Kalau selain batu mulia boleh dan tidak makruh. Kemudian kita masuk di bab baru yaitu siwak. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Jadi siwak itu setiap waktu sunnah. Lah Syekh akan menyebutkan hal-hal khusus itu sunnah muakkad. Aslinya sunnah fi kulli hal. Setiap majelis sunnah. Ya. Dan siwak itu di mazhab Syafi'i boleh dengan apa saja, nggak harus dengan pohon siwak. Dengan sikat gigi juga boleh. Yang penting niat. Yang penting niat dan bukan anggota tubuh sendiri. Di mazhab Syafi'i kalau pakai jari tidak dianggap siwak. Ya, walaupun niat. Ya, tetapi di mazhab yang lain ada yang menganggap itu i'timadan dengan asarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka nggak apa-apa pakai pendapat itu diniati seperti itu. Baik. Wasiwaku mustahabun sunnah fi kulli hal. Ya. Illa ba'da zawali shaim, kecuali ba'da zuhur bagi yang puasa. Kalau puasa ba'da zuhur tidak disunahkan siwak. Ya. Wa huwa fi thalathati mawadi'i asyaddu istihbaban. 3 tempat ini enggak sunnah saja, sunnah muakkad. Tetapi sebuah faedah ikhwah, Muqtamad Syafi'i siwak bagi puasa kan makruh ya. Imam Nawawi
Wahtaron Nawawi adamal karohati mutlakon. Imam Nawawi seperti di Fathul Qorib. Seperti itu. Nah, 3 tempat yang sunnah muakkad itu inda taghayyuril fam. Ketika mulut itu berubah. Ya, seperti itu. Kenapa? Min apa? Min ini bisa babi. Min azmin, karena azmin. Azmin itu artinya sukutun tawil. Karena banyak diam. Min azmin wa ghairihi, atau selainnya, seperti karena makan pete, makan jengkol, makan apa lagi? Dan lain-lain, ya. Wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun tidur, baik itu tidur malam ataupun tidur di kelas. Tidur di kelas itu bangun itu juga disunahkan untuk siwakan. Itu harus lebih sunnah, karena sampingnya ada teman-temannya, apalagi kalau duduk paling depan ada ustadznya. Ya, seperti itu. Wa indal qiyam minan naum ini mutlakon. Naumul lail, naumun nahar, naum sobah. Seperti itu. Wa indal qiyam ila salat, ketika ingin salat baik fardu atau nafil, itu juga disunahkan untuk melakukan siwak. Ini sunnah muakkad. Tentu 3 ini yang disebutkan Abu Suja, karena Imam Abu Suja menepati janjinya. Jadi saya akan dhabtul khisal. Walaupun ada banyak, ada 5, ada 6, ada yang menambah ketika ingin baca Quran, ketika ingin ngajar, ketika giginya isfarra. Tetapi beliau cuma menyebutkan 3 untuk dhabtul khisal biar mudah dihafal. 3. Kan orang lihat, wah 3, ngapalin 3 aja lah. Yang lain nggak disebutkan, nggak usah. Kan itu menjadi hati santri atau kita itu tenang. Wah cuma 3, seperti itu. Kalau wa sunanus siwak kathirah. Waduh, kathirah berapa ini? Wasatut karufil mutawalat. Aduh, mutawalat sekarang baru muktasar, mutawalatnya kapan? Ya kan? Jadi putus asa. Jadi malah kurang baik. Ya, ini kan idkhalus surur fi qulubi thullab, seperti itu. Kemudian faslun. Nah, faslun kemudian furudul wudu. Nah, ini furudul wudu artinya arkanul wudu, rukun wudu. Yang pertama adalah an-niyah. An-niyah ya, ma'ruf ya, an-niyatu hiya qasdul fi'li qasdul fi'li muqtari qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li, ya. An-niyatu inda ghasli al-wajhi, yang pertama. Yang kedua, ghaslul wajhi. Terus untuk ghaslul wajhi ini yang perlu diingat adalah pastikan dilebihkan. Ya, kalau bawah dilebihkan sampai agak sebelum leher, samping ke telinga, atas ke kepala, untuk memastikan bahwasanya itu sudah kena air semua. Ghaslul wajhi. Kemudian wa ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Juga dipastikan dilebihkan ke atas mirfaqain, dan sunnahnya sampai ke tengah-tengah adud, karena itu adalah tahjil, sunnah tahjil. Tahjil itu di kaki dan tangan, gurrah itu di kepala, wajah. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, rukunnya itu mashu ba'dir ra'si, tetapi sunnahnya jami'ar ra'si. Seperti itu. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, dan mencuci kaki sampai mata kaki, disunahkan melebihkan sampai betis pertengahan, itu yang namanya tahjil. Ya, seperti dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu Sayyiduna Abu Hurairah. Kemudian at-tartib ala ma dzakarnahu, dan urut. Wa sunanuhu asyaratu asya. Sunanuhu asyaratu asya. Ini juga dhabtul khisal. Bahkan salah seorang ulama Indonesia, orang Lombok ya, ada yang menulis syarhu sunanis shalah dari wudu dan sebagainya, itu menghitung hampir 500. Ya, jadi nyarah sunnah saja itu 1 daurah itu. Ya, ini 12 biar tadi dhabtul khisal. Wa sunanul wudu asyaratu asya. Pertama, at-tasmiyah maksudnya bismillah, wa akmaluhu bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslul kafain, mencuci 2 telapak tangan sebelum memasukkan ke bejana. Ada pertanyaan, ini kalau wudunya dari bak mandi, dari sungai, dari danau, tapi sekarang kita wudunya dari keran. Enggak idkhal ina, ya enggak? Tapi kayak gini, apakah tetap sunnah ini? Qala syurrahu Zubat, tetap sunnah lil ittiba. Ya, artinya lil hadis, lis sunnah.
li hadithi Rasulillah. Jadi tetap sunnah. Wal madmadah, ini sunnah. Wal istinsyak, ini juga sunnah. Wa mashu jami'ir ra'si, ini sunnah. Wa mashu al-udhunain zahirihima. Zahir artinya yang menghadap kepala. Ini namanya zahirul udhun. Batin yang menghadap ke muka, ini batin. Batin yang depan, zahir yang belakang. Ini apa? Sunnah. Bima'in jadidin, maksudnya tidak dengan air bekas mengusap kepala, tapi dengan air sendiri, yaitu sunnah. Bima'in jadidin. Wa takhlilul lihyati al-kathah. Takhlil artinya menyela-nyela. Apabila lihyah kita itu tebal. Tebal artinya kulit janggutnya ketika ngobrol jarak 1 meter atau 80 sentian lah. Kulit janggut kita nggak kelihatan teman ngobrol kita. Kalau kelihatan teman ngobrol kita, kulit janggutnya berarti tidak kathah, wajib diairi semuanya. Tetapi kalau nggak kelihatan, maka disunahkan dikasih air semua, dan wajibnya cuma depannya diginikan saja. Kalau kathah. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadain. Takhlil seperti ini, tasbih. Ya, takhlil. Kaki juga digini-ginikan. Ini sunnah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Kanan terus kiri, kecuali basuh muka. Basuh muka itu enggak ada pipi kanan, pipi kiri, satu anggota, ya. Terus tangan ketika awal itu juga satu anggota, enggak ada kanan, enggak ada kiri. Terus telinga itu juga enggak ada kanan dulu, kiri dulu, tetapi bareng. Tapi ini sunnah. Kalau ada yang kanan dulu itu enggak batal wudunya. Enggak apa-apa seperti itu. Baik, wa taharatu thalathan. Wa taharatu thalathan, tiga ini enggak hanya taharah, fil maksulati wal mamsuhati wal azkar. Sampai doa-doa ba'diyatul wudu, qabliyatul wudu, mashun, ghuslun, semuanya disunahkan tiga. Ya, nasihat Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, jangan kita mempelajari fikih untuk tahu yang sunnah untuk kita tinggalkan, tetapi kita tahu sunnah bahwasanya itu juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau bala'u tulabil ilmi wal mutafaqihah. Jadi salah satu ujiannya santri itu belajar fikih untuk tahu yang sunnah biar ditinggalkan. Itu disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Wal muwalat itu artinya tidak ada jarak, sehingga setelah muka langsung tangan, jangan sampai nunggu mukanya kering. Itu artinya mualat. Langsung seperti itu. Kemudian Syekh rahimahullah taala membahas tentang bab istinja. Ya, faslun wal istinja. Ya, ini di bab istinja ikhwah nanti akan dibahas tentang menghadap kiblat atau membelakangi ketika qadhul hajah. Khulasahnya seperti ini ikhwah. Apabila kita melakukan qadhul hajah di tempat khusus qadhul hajah, WC, hamam, atau bahkan padang pasir, tapi itu khusus untuk qadhul hajah karena nggak ada bangunan. Jadi ada pasir, dikasih bunderan pakai kapur gitu, WC. Nah, loh, antum jangan tertawa, kita sekarang mewah di Indonesia. Kita di Afrika itu setiap jam 3 bangun ke lapangan orang Afrika bawa gayung terus qadhul hajah biasa. Ya, itu normal di mereka. Ya. Jadi kalau tempat khusus qadhul hajah walaupun terbuka outdoor, ya, ya, itu boleh istiqbal, boleh istidbar, boleh. Apalagi kita WC-nya ada AC-nya lagi. Ya. Lah itu nggak apa-apa. Tetapi ini kalau di tempat khusus qadhul hajah. Kalau di tempat yang enggak khusus qadhul hajah, di lapangan tapi bukan untuk qadhul hajah tapi qadhul hajah, ya, atau di tempat yang bukan untuk qadhul hajah, itu dibagi dua. Apabila tidak ada sater, maka haram menghadap dan membelakangi. Enggak ada sater. Sater itu enggak harus tembok ya, tetapi kayu aja sater. Tapi jelas kalau ada yang lihat harus seng. Tapi maksudnya ini
di tengah hutan gitu loh. Yang penting dikasih shutter. Kalau ada ular, jangkrik yang lihat nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau tanpa shutter ini haram menghadap dan membelakangi. Ya, mafhum ya? Ini khulasoh menghadap kiblat atau membelakangi itu kadang haram, kadang boleh. Ya, seperti itu. Itu khulasohnya. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja wajib. Tapi ini wajib, ini ikhwah, ini perlu dikasih catatan. Wajib ini apabila yang keluar dari istinja ini mengotori dubur. Ya. Dubur itu loh, itu kotor. Terkadang sebagian orang ada yang istinjanya kering, bahkan nggak kotor. Ada. Ini nggak wajib istinja. Paham ya? Yang wajib itu apabila kotor, seperti itu. Wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal afdal an ayyastanjiya bil ahjar tsumma yudbi'uha bil ma. Afdal itu mengumpulkan antara apa? Antara air dan batu. Wa yajuzu an yaktasira 'alal ma' aw 'ala thalathati ahjar. Boleh air, boleh batu saja. Syarat yungki bihinal mahal. Yungki artinya membersihkan, mengkinclongkan. Bihina dengan thalathati ahjar al mahal, tempat keluarnya kotoran. Fa in arada al-iktisara 'ala ahadihima fal mau afdal. Kalau dia cuma pengen pakai air saja, salah satunya saja, maka air lebih afdal daripada hajar. Kemudian wayajtanib di sini maksudnya adalah haram. Ya, haram karena Imam siapa? Abu Suja itu sering memakai kata yajtanib, tapi artinya bukan sering. Terkadang memakai yajtanib artinya makruh. Terkadang yajtanib artinya haram. Terkadang mengatakan jaza artinya soha. Jadi mubah ya, belum tentu sunnah, belum tentu wajib. Jadi ada istilah yang perlu kita kasih taklik ya. Wayajtanib di sini artinya haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat fis sahra. Catatan sahra yang tidak dikhususkan untuk hamam. Tapi kalau sahra memang itu hamam karena nggak ada hamam, la ba'sa. Kemudian wayajtanib lah, yastanib yang ini itu yastanib tapi makruh. Ya, yastanib yang ini makruh. Ya. Jadi ini ikhwah tentang kencing atau buang air besar itu di air yang tidak bergerak makruh. Di air yang bergerak, kalau airnya itu sedikit makruh, kalau airnya banyak nggak makruh. Itu kencing atau apa? Buang air di air ya. Itu hukumnya seperti itu. Tapi tentu ini air ini maksudnya adalah air pribadi seperti yang ada di depan rumah kita atau air yang mubah. Yang mana orang nggak pada intifak dari situ, ya. Tetapi kalau air ini wakaf atau milik orang, jelas haram, ya. Seperti itu ya. Jadi ini kadang-kadang ketika mengatakan makruh kencing di air yang menggenang dan boleh apabila air yang mengalir dan banyak, ini gimana? Air ini biasanya dipakai minum, air yang nggak dipakai minum seperti sungai besar itu loh, sungai-sungai yang kotor-kotor itu kan banyak yang qadul hajah di sana. Nah, itu hukumnya apa? Ya, hukumnya apa? Air mengalir banyak la yukroh. Kalau air sedikit makruh seperti itu. Selanjutnya wayajtanib ini makruh al baula wal ghaita fil ma'ir raqid wa tahta syajarah musmirah. Bawah pohon berbuah makruh. Kalau pohonnya sendiri, pohonnya tetangga haram. Fit tariq juga makruh di tengah jalan. Fitorik di tengah jalan, qadul hajah. Wadhil, halte atau tempat rindang. Fitfakbi, lubang ya, di lubang qadul hajah. Wala yatakalam alal baul wal ghaid. Ya, wala yatakalam ini juga makruh. Kalam ketika di hamam, baul ghaid, bahkan walaupun enggak baul ghaid tapi di hamam. Imam Nawawi Banten dalam Maraqi Ubudiyah menambahkan, melihat bawah, melihat atas, oleh kanan kiri, tangannya gerak-gerak di hamam nggak jelas, semuanya makruh. Tertawa semuanya. Wal amilina alaiha.
Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Wala yastakbilu syamsa wal qamara. Ya, tidak menghadap ke matahari dan tidak menghadap ke bulan. Ya, tasawurnya saya nggak tahu, biar cepet gitu aja lah. Ya. Wala yastadbiruhuma. Wala yastadbiruhuma, ikhwah semuanya, ini ghairu mu'tamad. Ya, membelakangi syams atau qamar ini enggak makruh. Enggak makruh, ghairu mu'tamad. Salah satu kelebihan Abu Suja ikhwah bahwasanya masailnya hampir semuanya mu'tamad. Yang enggak mu'tamad ya seperti disebutkan guru kami dan kami hitung di sini ada 27. 27. Di bab thaharah ada 4 saja, sedikit. Jadi kebanyakan mu'tamad semuanya. Ya nanti kalau sempat kita bacakan, kalau enggak sempat kita share aja. Selanjutnya, wala yastaqbilu syamsa wal qamar, makruh. Wala yastadbiruhuma, ini ghairu mu'tamad, la ba'sa. Faslun walladzi yanqudu alwudu'a khamsatu asya, yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Mutlakon, apa saja, walaupun yang normal atau yang jarang. Bahkan kalau ada anak kecil makan tasbih, nggak sengaja tasbih kemakan, terus keluar tasbihnya itu dalam bentuk tasbih, itu juga membatalkan. Seperti itu, mutlakon. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin, tidur tidak dalam keadaan duduk yang mana akramallahu samiin, pantatnya rapat ke lantai sambil afwan ya, jengking ya. Sambil gini atau sambil terlentang atau sambil apa namanya, semua bentuk kecuali tidurnya sambil duduk kayak gini, itu nggak ada masalah, itu tidak membatalkan wudu ya, kecuali mimpi basah. Pas duduk dengerin khutbah Jumat mimpi basah ya, itu wudunya nggak batal, tetapi wajib mandi ya, tapi wudunya nggak batal. Nggak sama saja lo, beda lah. Sama capeknya tapi beda, seperti itu ya. Bedanya apa? Nah ini saya kasih tahu bedanya apa. Kalau kita mandi wajib dan wudu kita batal, sebelum mandi wajib kan disunahkan wudu, betul nggak? Niat wudunya raf'ul hadath. Ini penting, ini perbedaannya ini. Orang yang mandi wajib gara-gara juga hadasnya batal, kayak mimpi basah dan tidur, itu kan batal karena tidur, hadas besar karena mimpi basah. Itu ketika sebelum mandi wajib kan wudu, niatnya raf'ul hadathil asghar. Tapi yang khutbah Jumat tadi, wudunya masih ada tapi harus mandi wajib, kan sunnah wudu juga. Niatnya apa? Sunnatal wudu. Bedanya di situ ya. Enggak sama saja Syekh Jumadi. Wasani an-naumu ala ghairi hayati al-mutamakin. Ya, seperti itu. Wa zawalul akli. Zawalul akli itu artinya hilang ingatan, bisukrin, mabuk, au bimaradin, sakit, ataupun kesurupan, ya, ataupun karena obat, ataupun karena bius. Ya, ini semuanya zawal akli membatalkan wudu. Walam surrajuli almar'ata al-ajnabiyah, bersentuhan langsung kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, langsung tanpa ada pembatas, langsung ya bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kuku nggak batal, bersentuhan gigi nggak batal. Loh, ini ilmu kan disampaikan, nggak boleh menyembunyikan ya, seperti itu ya. Bersentuhan rambut nggak batal, jadi pengecualiannya kuku, gigi, rambut, mata, sama tulang. Tulang gimana kalau patah tulang, jendol gitu. Lah itu mimbabi al-amanah ya, itu ada amanat dari Imam Bajuri itu. Baik. Walam surrajuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'il, tanpa pembatas. Wa massu al-farjil adami bibatil kaf ya. Menyentuh kemaluan dengan apa? Telapak tangan. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan anak kita ketika memandikan. Tapi hanya dengan telapak tangan ini. Yang nggak kelihatan, itu membatalkan. Pakai sini nggak apa-apa. Ya, maka kalau kencing gini nggak batal kan wudunya? Gini loh. Ya. Gini
Nggak batal kalau nggak keluar. Kalau keluar ya batal, ya. Gara-gara kencing seperti itu ya. Wa masu halaqah duburihi alal jadid. Nah, alal jadid madzhab jadid. Madzhab jadid Syafi'i memegang dubur, halaqah dubur ya, bukan duburnya ya, halaqahnya. Halaqah itu tempat keluarnya. Tempat keluarnya itu. Itu kalau memegang sama dengan ini juga. Itu juga batal wudunya ya, seperti itu. Kalau kita mencebokin anak bayi kita, batal wudu kita. Seperti itu ya. Baik. Kemudian faslun walladzi yujibul ghusla, penyebab hadas besar. Sitatu asya, ada 6 hal. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa wa hiya iltiqaul khitanain. Yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan. Artinya bersetubuh, itu mewajibkan mandi. Angzala amlam yungzil. Kemudian ingzalul mani, keluarnya mani, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur, itu juga harus mandi. Wal maut itu harus mandi, bukan kita suruh mayatnya mandi. Orang yang hidup memandikan. Itu maksudnya wal maut. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa, 3 hal khusus perempuan. Yang pertama al haid. Tapi haid ini mandinya ketika darah berhenti. Ya. Taib, ini masalah penting dan banyak perempuan yang nggak tahu. Ya, buktinya ketika darah haid perempuan ketika ditanya, "Bagaimana anti tahu darah anti berhenti?" Perasaan Ustaz. Salah. Ya, haid nggak boleh dengan perasaan. Harus dengan kapas dimasukkan, terus kapasnya masih putih, berarti berhenti. Jadi bukan dengan perasaan. Kemudian an-nifas. An-nifas artinya setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan maksudnya. Setelah berhentinya darah setelah melahirkan. Kemudian al-wiladah. Al-wiladah ini walaupun cesar, walaupun tidak ada nifas, wiladah harus mandi. Kenapa? Karena keluar mani saja harus mandi, apalagi keluar anak. Anak itu mani yang jadi, bahkan bisa menghasilkan mani. Nah, jadi min babil aula al-fa'il wal maf'ul itu ya, seperti itu. Jadi itu qiyasul aula. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya, ya. Faraidul ghusli arkanu al mandi. Arkanul mandi ada 3. Yang pertama adalah niat. Apa niatnya? Niat mengangkat hadas besar. Ini yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua ini ghairu mu'tamad. Yang kedua ini. Apa itu? Izalatun najasah in kanat ala badani. Imam Rafi'i, ini pendapat Imam Rafi'i. Ya. Imam Rafi'i mengatakan, apabila di tubuh kita ada najis hukmi, apa itu? Ada bekas kencing yang hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Itu kalau dia mau mandi wajib, nggak boleh sekali biur dengan niat mandi, nggak boleh. Harus apa? Biur untuk najis hukmi. Sudah baru mandi. Nah, ini kata Imam Nawawi nggak perlu. Sekali biur boleh untuk mewakili najis hukminya dan mandi wajib. Makanya Imam Zubat juga mengatakan ini dhaif, Imam Fathul Qorib mengatakan dhaif, yang muktamad 2 saja. Ya. Jadi niat wa isalul ma ila jami isya'ri wal basyarah, ke semua rambut dan semua kulit, semuanya harus kena. Semuanya harus kena. Makanya rambut harus dibuka, perempuan kepang dibuka, cincin dibuka, semuanya harus kena. Kemudian wasunanuhu khamsatu asya, padahal lebih. Tetapi 5 dhabtul khisal, seperti kata Imam Abu Suja. Yang pertama tasmiyah, yang kedua al-wudhu qablahu, yang ketiga imrarul yad alal jasad. Imrarul yad artinya gosok-gosok. Seandainya biur sekali atau nyemplung di kolam sekali, udah cukup. Tapi disunahkan gosok-gosok. Wal mualah, mualah itu tidak menjarak. Wa taqdimul yumna alal yusra, ya maksudnya bagian tubuh kanan, bagian tubuh kiri, belakang kanan, belakang kiri. Kemudian faslun wal igtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghusla.
Mandi yang sunnah ada 17. Yang pertama, mandi Jumat bagi yang ingin sholat Jumat. Kalau enggak disunahkan. Wal idain walaupun enggak ikut sholat id, karena al id lil yaum, wal jum'ah lis shalah. Wal istisqa sebelum sholat istisqa. Wal khusuf ketika gerhana matahari bulan. Wal kusuf ketika gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, setelah memandikan mayit disunahkan mandi. Wal kafir idza aslam, orang kafir ketika masuk Islam itu disunahkan mandi. Tapi kalau pas kafir belum pernah junub. Kalau pas kafir pernah junub harus mandi. Wal majnun, orang gila. Wal mughma alaih, orang pingsan. Idza afaqa, ketika dia apa? Ketika dia sadar. Ketika dia sadar. Wal ghuslu indal ihram. Wal ghuslu indal ihram, ketika sebelum ihram umrah atau ihram haji disunahkan untuk mandi. Kemudian ketika masuk kota Mekah juga disunahkan haji. Kemudian walil wukufi bi Arafah, ketika wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah disunahkan mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan ketika mabit di Muzdalifah. Walil ramil jimar, ini Romil Jimar Athalas, maksudnya jamroh ketika tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yang mana waktunya ba'da zuhur. Jamroh yang 3 setiap harinya. Nah, itu sebelum melakukan jamroh disunahkan untuk mandi seperti itu. Kemudian walid tawaf, ya, baik tawaf kudum yang mana sunnah, baik tawaf ifadah yang hukumnya rukun, baik tawaf wada yang hukumnya wajib, semuanya kita disunahkan sebelumnya mandi. Allahumma arzuqnal umrah wal hajj, Allahumma amin. Kemudian sekarang akan membahas al-mashu alal khufain. Gampangannya khufain itu adalah kaos kaki kulit. Ya. Wal mashu alal khufain gampangannya kaos kaki kulit, artinya boleh enggak kita mengusap kaos kaki kulit, gantinya wudu. Itu saja. Gantinya wudu. Kita nggak ingin wudu, dingin, pengen ngusap kaki saja. Itu gampangannya seperti itu. Artinya kalau selain wudu, ada najisnya harus dilepas, cuci. Ada apa? Junub harus dilepas, mandi. Hanya wudu saja. Izalatun najasah harus dilepas. Junub harus dilepas. Hadas akbar harus dilepas. Ya, tetapi ini hanya untuk wudu saja. Wal mashu alal khufaini jaizun, hukumnya jaiz, boleh. Hukumnya jaiz, menunjukkan bahwasanya wudu sempurna lebih afdol. Bi thalathati syara'ita, dengan 3 syarat. Yang pertama, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali thaharah. Harus sudah wudu lengkap baru pakai khufain. Kalau baru nyuci kaki kanan terus dimasukkan kaki kanan, terus nyuci kaki kiri dimasukkan khuf kiri, enggak sah. Lepas khuf kiri, wudu dipakai lagi. Jadi harus setelah wudu selesai semuanya. Wa an yakuna satiraini li mahalli ghaslil fardhi minal qadamain. Dan khufain itu harus menutup sampai apa? Sampai melebihi mata kaki. Terus ingat, kalau aurat salat itu harus kelihatan warna kulitnya. Tapi kalau aurat menutup di khufain ini, mau khufnya itu pakai karet yang apa? Transparan misalkan kalau ada, ya. Itu enggak ada masalah. Yang jelas dia enggak kemasukan air. Ya, khufnya enggak kemasukan air. Kalau disiram air enggak tembus. Ya, seperti itu. Itu yang harus. Jadi satir di bab ini artinya menghalangi air masuk. Seperti itu. Satir di bab aurat artinya enggak kelihatan warna kulitnya. Baju ini disiram air basah semua, ya kan? Tapi enggak ada masalah. Yang penting enggak kelihatan warna kulitnya. Seperti itu. Wa an yakuna satiraini li mahalil fardhi minal qadamain. Wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Ini yang penting sekali. Bisa dipakai jalan. Contoh, ketika kita safar, kita berhenti di rest area. Kalau seandainya di rest area kita sandalnya ketelingsut, tersembunyi di mobil, barang banyak, sandalnya hilang, bisa dipakai untuk ke beli makanan, beli kopi, beli antangin, ke masjid, wudu, itu bisa dipakai. Tatabul masyi apabila ada hajah,
di tengah-tengah safar. Berarti kaos kaki nggak boleh masuk alal khufain karena dia dipakai debu sudah masuk, baru sampai depan hamam udah basah, apalagi di masjid udah bau sekali, ya. Maka nggak bisa masuk alal jawrubain, tapi masuk alal khufain. Kemudian wayam sahul mukim yauman walailah. Kalau kita mukim maka kuotanya adalah 24 jam. Wal musafir salasata ayam bila yalihina. Tapi kalau kita safar kuotanya adalah 72 jam. 24 kali 3. Wabtidaul mudah min haitsu yuhdits. Dihitungnya dimulai ketika hadas, setelah memakai. Misal, saya pakai khufain jam 9, sekarang jam 9. Saya baru kentut jam 12 siang, maka makainya boleh sampai jam 12 siang, bukan sampai jam 9. Karena dimulai dihitung dari hadas setelah memakai, bukan dari memakai. Jadi, makai jam 9, baru batal jam 12, maka makainya sampai jam 12. Makai jam 9, batal jam 9 lebih 30 detik, ya udah, jam 9 30 detik saja, seperti itu. Fa'in masaha fil hadhar. Hadhar ini istilah dari ulama, artinya mukim, tidak safar. Apabila saya masuk al-khufain sekarang jam 9, terus saya batal jam 12, terus jam 6 sore saya safar ke Jakarta, maka walaupun saya musafir, saya boleh masuk cuma sampai jam 12 besok di Jakarta. Kan musafir, iya, tapi mulai masuknya mukim. Kebalikannya, saya dari Jakarta jam 9, kemudian masuk al-khufain batal jam 10, karena cepat sekali ngebut jam 1 siang sampai Simo. Ya, namanya contoh itu nggak usah protes, yang penting paham. Ya, bikin contoh itu mikir loh. Betul. Ya, antum tadi malam tidur untuk daurah biar fresh. Saya nggak bisa tidur mikir contoh. Ya, sampai Simo ya jam 4 misalkan. Nggak boleh. Saya akan masuk sampai jam 9 3 hari akan datang. Cuma sampai jam 9 besok pagi. Loh kan saya dari Jakarta. Iya, tapi sampai sekarang mukim. Jadi, kalau masih di mukim, walaupun safar tetap mukim. Masih di safar, walaupun kalau setelahnya mukim tetap mukim. Jadi apapun itu tetap mukim yang penting. Ya, seperti itu ya. Itu maksudnya di sini insyaallah. Fa in masah fil hadar, tsumma safar, aw masah fis safar, tsumma aqam itu artinya mukim. Atamma masah mukim. Apapun keadaannya menyempurnakan masah mukim yaitu 24 jam. Kemudian wa yabtulul mashu bi thalathati asya. Masa al-khufain ini batal dengan 3 hal. Artinya batal apa? Kuota belum 24 jam tapi sudah harus lepas. Ini maksudnya batal. Ingat, batal masah loh. Wudunya enggak mesti batal. Masahnya yang batal. Kalau dia kentut ya wudunya batal. Tapi belum kentut ini. Belum kentut, belum apa-apa tapi masahnya ini batal. Wudunya belum tentu, bisa batal bisa enggak. Dengan 3 hal. Yang pertama, khal'ihima, lepas. Atau bahkan terlepas dengan tidak sengaja. Maka ulama mengatakan sebenarnya ibarat yang tepat itu bukan bikhal'i, bilinkhila. Karena inkhila itu mengandung lepas sendiri dan mengandung dilepas. Tapi kalau khala' itu ada yang melepas. Padahal sengaja, tidak sengaja batal. Bahkan kalau lubang sobek aja batal. Salah satu loh, bukan dua-duanya. Jadi bilin khila ahadihima. Nah, seperti itu ya. Wangkidhail mudah, habis kuota. Habis kuota, walaupun wudunya belum batal. Sehari semalam itikaf, enggak tidur, enggak apa-apa, enggak batal kan wudunya, tetapi masahnya batal. Maka ngapain? Ya lepas, cuci kaki, pakai lagi. Loh, cuci kaki ngapain cuci kaki? Wudu. Cuci kaki itu wudu. Wudu apa? Kan wudunya terakhir kemarin, 24 jam yang lalu. Kan di madzhab Syafi'i enggak harus mualat. Jadi antum boleh basuh muka di Simo, nanti basuh tangan di Semarang, nanti masahnya di Tegal, nanti pas sampai Jakarta cuci kaki boleh. Kalau enggak ada kentut, enggak ada tidur, melek terus gitu. Makanya ketika sudah 1 hari terus belum batal, kan harus lepas khufainnya.
Terus setelah lepas ngapain? Cuci kaki. Cuci apa? Wudhu. Ya. Dicuci kakinya saja. Pakai lagi sehari lagi. Nggak batal lagi sampai seminggu ya. Cuci gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi itu ya. Wa ma yujibul ghusla. Yang ketiga ini semua yang mengharuskan mandi wajib membatalkan mas'alal hufain. Semuanya. Faslun. Nah, faslun ini sekarang ikhwah di bab tayamum. Saya kasih gambaran umum, ya. Tayamum ini mudah, tetapi tayamum kalau misalkan ada anggota yang sakit, ini yang paling penting dan sering terjadi, ya. Kalau anggota yang sakit, ikhwah, itu terbuka, nggak ada perban, nggak ada gips, nggak ada apa-apa, itu dua saja, cuci yang sehat, ya, nggak usah ada diusap, cuci yang sehat saja. Terus tayamum. Contoh, kakinya patah. Gips kan, perban sebagainya. Bagaimana wudhunya? Muka, tangan, kepala, kaki yang sehat cuci. Terus tayamum. Tayamum bukan di kaki. Tayamum di kepala dan tangan untuk kaki yang enggak kena air karena sakit tadi. Paham ya? Ini kalau lukanya tidak ada perban. Kalau lukanya ada perban, ikhwah, cuci yang sehat, usap perban, bukan disiram ya, usap. Sedikit aja usap. Terus tayamum. Contoh, kaki diperban, yang sehat dicuci, yang perban diusap, tayamum untuk kaki. Paham ya? Ini kita ngomong lukanya di kaki. Atau intinya kalau lukanya terbuka atau terperban. Terus nanti di mazhab Syafi'i ini kita amanah ilmiah. Di mazhab Syafi'i, kalau lukanya di kepala, lukanya di tangan, terus pas diperban itu di rumah sakit kan, nggak sempat wudhu dulu kan. Namanya orang jatuh sakit terkapar, nggak sempat Pak dokter tak wudhu dulu, udah kesakitan, loro gitu, nggak sempat kan? Di mazhab Syafi'i ini, di mazhab Syafi'i dan Syafi'i saya kira nggak ada yang bisa ngamalkan. Karena guru kami Syafi'i Tulen ngajar minhaj ketika operasi usus buntu, saya keluar dari Syafi'i nggak bisa. Loh, ini kenyataan ini seperti itu ya. Maka kita nggak akan ngamalkan ini. Kita ikut Nawawi. Ya. Kalau lukanya di tangan, lukanya di muka, anggota tayamum. Pas diperban, belum wudhu, dalam keadaan najis. Ini di mazhab Syafi'i wajib sholat, ngulangi sholatnya, ngeri, ya, syukur Rono Syafi'i. Nah, itu, jadi bayangkan padahal itu luka ringan yang tulang itu kadang seminggu belum sembuh. 5 kali 7, 35 sholat diulangi. Ya, tapi kita baca Imam Nawawi ini. Imam Nawawi disebutkan oleh Fathul Qorib. Wahtarol Imam Nawawi adamal karohah mutlakon. Ini sangat membahagiakan. Tidak, aku adamal karohah ya. Adama wujubil i'adah mutlakon. Mutlakon ini kata Imam Bajuri apa? Baik dipakai belum wudu, baik di anggota tayamum, semuanya nggak usah ngulangi sholat. Dan ini yang kita amalkan, insya Allah. Ya kalau mau ngamalkan yang asli, monggo. Ya seperti itu. Ya jadi itu secara umum ikhwah ya tentang tayamum. Sekarang kita baca. Faslun wa syaraitu tayamum khamsatu asya. Wujudul udhri, ada alasan bisafar. Ini penting sekali. Safar di sini maksudnya bukan kalau kita safar ke Jakarta boleh tayamum, kita safar ke Makassar boleh tayamum, di pesawat, di bus, di kapal boleh tayamum, bukan. Safar ini maksudnya ada mulma. Karena zaman dulu namanya safar lewat padang pasir, seringnya nggak ada air, air yang ada hanya air yang diunta, cuma buat minum dan masak. Jadi safar ini maksudnya nggak ada air. Ini muhim sekali. Jangan sampai nanti kita ngajar Abu Susa ke santri, kalau safar boleh tayamum. Ini dhalalun mubinun, bid'ah dhalalah, haram, ijma, man istahalahu kafir. Betul, masa boleh tayamum kan? Kalau safar ini ngeri sekali. Ini yang dari jauh-jauh safar nanti tayamum semuanya kan dolal kan? Seperti itu. Jadi safar ini ada wujudil ma. Seperti itu ya. Ya. Waduhuli waktu sholat.
boleh tayamum setelah waktu sholat. Kalau sebelum waktu sholat belum boleh tayamum. Wa talabul ma, harus nyari dulu baru boleh tayamum. Kalau karena nggak ada air ya. Kalau karena sakit nggak apa-apa, langsung tayamum. Wa ta'adzuru istimalihi. Ta'adzuru istimalihi seperti sakit ya, atau ada hewan buas, ada begal, tempatnya berbahaya, boleh tayamum juga. Wa i'wazuhu ba'da talab. I'waz itu artinya jadi ada air tapi hanya bisa untuk minum. Nah, itu artinya i'waz. Jadi setelah mencari air yang ada nggak cukup untuk wudu, hanya cukup untuk minum, boleh tayamum. I'waz itu artinya. Terus wat turabut tahir lahu gubar. Jadi tanah ataupun pasir yang memiliki debu. Gubar artinya beduk. Fa in khalatahu jissun aw ramlun, kalau tercampur debunya itu dengan gips atau dengan pasir, terus kita pakai nggak sah, harus murni debu. Lam yujzi, bukan lam yajuz ya, lam yujzi artinya lam yasih, nggak sah tayamumnya. Wa faraidu arba'atu asya, rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, dan niatnya istibahatus shalah, membolehkan salat, istibahat qiraatul Quran, istibahat tawaf, bukan raf'al hadath. Wa mashul wajhi, muka, wa mashul yadaini ma'al mirfaqain, wadih, wa tartib urut. Sunnahnya cuma 3, tasmiyah, bismillah, taqdimul yumna 'alal yusra, wal muwalat, walladzi yubtilut tayammuma salasatu asya. Yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama ma abtalal wudu'a, semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Terus yang kedua ini penting saya kira, wa ru'yatul ma fi ghairi waqtis shalah. Fi ghairi waqtis shalah maksudnya adalah bukan di dalam salat dan bukan setelah salat, apabila tayamumnya gara-gara enggak ada air. Contoh, saya tayamum karena enggak ada air. Terus ketika mau ke masjid dengar pericik-pericik air di dalam rumah saya. Krik 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 krik, tetes air. Airnya nyala. Akhirnya ada dzon, ada air. Ketika dalam rumah tak buka, ternyata HP Nokia. Tayamumnya batal. Betul, batal. Karena kalau ada dzon, bukan hanya ru'yatul ma, dzannu, wahmu, wujudil ma, qabla ya, tadi qabla shalah, ini membatalkan tayamum. Harus dia nanti tayamum lagi. Tetapi kalau misalkan sedang sholat dan sholatnya itu karena nggak ada air, terus hujan deras tengah-tengah sholat, la ba'sa, lanjutkan. Atau setelah sholat selesai air mengalir, air ada, la ba'sa, sholatnya sah. Paham ya? Jadi sebelum sholat saja itu membatalkan tayamum. Waridah, murtad batal sholatnya. Lah kemudian ini sekarang jabair yang tadi sudah saya jabarkan ya. Kadang itu perban, kadang enggak perban. Itu di sini disebutkan. Wasahibul jabair, perban dan sejenisnya. Yamsahu 'alaiha, perbannya diusap. Terus dicuci yang sehat. Wa yatayammam, dan bertayamum untuk anggota yang perban. Tapi ingat ya kawan, bertayamum untuk anggota yang perban apabila di kaki atau di kepala. Tapi kalau di muka dan di tangan tidak usah tayamum. Karena mau tayamum nggak akan kena. Karena terperban, ya kan? Kenapa kalau di kaki kok tayamum? Karena minimal walaupun wudunya nggak sempurna, tapi tayamumnya sempurna. Kenapa kalau di kepala tayamum? Walaupun wudunya nggak sempurna, tapi tayamumnya sempurna. Tapi kalau luka di tangan sama luka di muka, ya, ini mau dia tayamum nggak akan sempurna dua-duanya karena ketutupan apa? Perban. Makanya di mazhab Syafi'i ngulangi sholatnya. Tapi Imam Nawawi tidak seperti itu. Baik. Wa yatayammamu wala i'adata alaih, dan nggak usah mengulangi sholat in kana wada'aha ala tuhrin. Kalau sebelum make perban itu wudu dulu. Tapi Imam Nawawi walaupun belum wudu tetap enggak mengulangi, la ba'sa. Ya. Wa yatayammam likulli fardhah. Tayamum hanya bisa untuk satu salat wajib dan boleh sunnah beberapa kali, tidak ada masalah. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Faslun. Ya, hampir selesai alhamdulillah. Kitab Thaharah.
karena sesi pertama targetnya kita butuh harus selesai ikhwah. Faslun tentang najis. Ya, di mazhab Syafi'i najis ini definisinya nggak usah repot-repot. Najis itu dihitung jumlahnya ada 12. Yang pertama baul, yang kedua air kencing, yang kedua kotoran manusia ataupun hewan, ketiga darah, keempat nanah, kelima muntahan, keenam madhi, ketujuh wadi, ke-8 khomer, ke-9 minuman keras yang cair, ke-10 kalb wa khinzir, ke-11 bangkai, ke-12 susu hewan yang tidak dimakan, susu keledai. Kedelai halal. Keledai. Ini 12 itu najis semuanya. Jadi kalau ditanya arif an-najasah, sebutkan aja 12. Apa saja? Yang tadi. Ya, seperti itu. Baik. YouTube mujud. Faslun. Ya. Ya. Faslun tentang najis, ya. Makanya al-madhkur bil a'dad yughni anil had, ya. Al-madhkuru bil a'dad yughni anil had. Sesuatu yang disebutkan dengan rinciannya itu tidak perlu didefinisikan, ya. Al-madhkur bil a'dad yughni anil had. Ini kan disebutkan najis itu 12, udah, enggak usah didefinisikan. 12 sudah itu. Seperti itu. Wa kullu ma'in kharijin minas sabilaini najis. Semua yang keluar dari kemaluan depan belakang najis kecuali mani. Mani suci, tapi haram. Enggak boleh dimakan. Mustakdar. Ya, seperti itu. Wa ghuslu jami'il abwal wal arwath wajib. Mencuci, membersihkan semua kencing dan kotoran. Dimakan dagingnya ataupun enggak dimakan. Semuanya. Seperti itu ya. Dimakan dagingnya atau enggak dimakan, semuanya. Itu juga wajib karena najis. Illa baula sobi alladzi lam ya'kul ta'am. Kecuali anak kecil di bawah 2 tahun hanya baru ASI dan anak kecil laki-laki. Itu pun kencingnya saja, bukan ee-nya. Itu najis, tapi najis mukhafafah. Jadi tetap najis. Baulu sobi ini tetap najis, tetapi mukhafafah. Artinya mukhafafah apa? Cukup dicipratkan air menyeluruh ke celana bayi tanpa harus netes. Itu cukup, rosun, nggak harus netes. Ya, tapi harus sifat kencingnya hilang. Ya, kalau ibu atau orang tua yang cerdas, kesuwen, cuci aja. Ya kan? Jadi daripada netes-netes, terus meratakan, diratakan gini, ya. Terus sampai hilang baunya kan kesuwen. Cuci saja jelas genah sucinya, ya kan? Ya, jadi artinya itu diringankan, tidak harus ghuslun tapi cukup rosun. Itu kalau bayi. Bayi laki-laki belum minum ASI di bawah 2 tahun. Terus umurnya di bawah 2 tahun. Dan kita baca sekarang. Ila baulus sobi alladzi lam ya'kul ta'am fa innahu yadhuru birrasil ma'alai. Enggak harus ghuslun, cukup rasul. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasira minad dami wal qaih. Najis tidak dimaafkan kecuali najis yang sedikit, darah yang sedikit, nanah yang sedikit, atau mala nafsalahu sa'ilah, hewan yang enggak ada darah yang mengalir. Nafsa itu artinya dam. Masuk ke ember itu dimaafkan. Tetap najis tapi dimaafkan. Ya. Idza waqa'a itu jatuh fil ina bejana wa mata fihi fa innahu la yunajisuhu. Kemudian wal hayawan kulluha tahir. Wal hayawan kulluhu tahir. Semua hewan itu tahir. Ilal kalbu wal khinzir wa mata walada minhuma aw min ahadihima. Wal maitatu kulluha najisah. Semua bangkai itu najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Dan ikhwah, bangkai itu penting ya. Bangkai itu adalah hewan yang haram walaupun disembelih, atau hewan yang halal tapi tidak disembelih, atau hewan yang halal tapi tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, seperti untuk sesajen di Gunung Kemukus. Nah, itu walaupun hewan halal, walaupun disembelihnya bismillah pitongatus, tetap haram, nggak boleh dimakan karena untuk setan. Jadi bangkai ada 3 ya.
hewan yang tidak dimakan, sembelih atau tidak, hewan yang halal tidak disembelih, hewan yang halal disembelih tapi tidak sembelih yang syar'i. Ini semuanya bangkai. Ya. Kemudian wa yuksalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturab. Ya, ihdahunna biturab, turabnya harus dicampur dengan air. Ya, seperti itu. Dan tidak hanya lidah, semua yang basah dari anjing. Ada anjing mandi kebat-kebet nyeripati baju kita, ya basah. Tuh dibasah baju kita ini kecipratan anjing tadi dibasah dicuci 7 kali. Pas nyuci yang ketiga, kecipratan teman saya, lah dia nyuci 4 kali. Pas dia nyuci kedua, kecipratan sampingnya nyuci 2 kali. Nah, kayak gitu. Nular. Ya, ini kayak gitu ya, nular ya. Seperti karena najis itu menular dia kalau basah. Seperti najis itu kalau basah menular. Kemudian wa yuksalu min sa'irin najasat. Sa'ir itu artinya apa? Baki. Kalau anak bayi mukhaffafah. Kalau anjing dan babi mughalladhah. Berarti sisanya apa? Yang 10 mutawassithah. Marratan ta'ti alaih. Marratan ta'ti alaih maksudnya ghaslatan wahidatan tamurru alan najis al maudhi'in najis. Ya seperti itu. Wa thalathu afdal. Wa idza takhallalatil khamrah. Takhallalat itu artinya khamr berubah menjadi apa? Khamr berubah menjadi cuka, ya. Karena ikhwah, sesuatu yang najis itu hilangnya bisa dengan air atau hilangnya bisa dengan istihalah. Ya, istihalah itu apa? Berubah wujud dari bentuk ke bentuk. Seperti berubahnya khamr menjadi cuka. Ya, itu namanya bil istihalah. Lah itu mensucikan. Itu mensucikan. Jadi zawalun najasah imma bil ma' imma bil istihalah, seperti itu. Lah ini bil istihalah. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat, dengan sendirinya enggak dikasih zat kimia. Wa in takhallalat bitarhi, tarh itu dicelupkan di dalamnya syai'in fiha lam tadhur. Nah, sekarang terakhir pas ya waktu istirahat kalian saya minta ya sedikit faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima damul haid wadamun nifas wal istihadah. Ini penting sekali ikhwah. Haid itu perempuan dianggap haid apabila memungkinkan haid apabila umurnya 9 tahun hijriah. Ini tahun hijriah akan sangat penting, masuk di bab toharoh, zakat, semuanya masuk. Makanya tulis 1 tahun hijriah sama dengan 354 hari 8 jam 48 menit. Nah, ngitungnya susah loh, ini nggak tidur. Ya, monggo ditulis. 354 hari 8 jam 48 menit. Ini 1 tahun hijriah apabila dimasehikan. 1 tahun bulan. Itu kalau masehi berapa? 54 hari plus 8 jam plus 48 menit dibulatkan 355. Nah ini tahun hijriah. Maka kalau ada perempuan umurnya sudah segitu keluar darah, kita sebagai orang tua, sebagai ustadz, sebagai ustadzah langsung bilang haid jangan sholat. Itu pertama seperti itu. Ya, selanjutnya nanti hukumnya banyak sekali. Yang jelas laki-laki enggak haid. Ya, seperti itu. Faslun wa yakhruju minal farji salasatu dima. Dan dari kemaluan perempuan ada 3 darah. Yang pertama darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah istihadah. Al haid huwa damul kharij min farjil mar'ah ala sawili sihah. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena normal, karena sehat. Min ghairi sababil wiladah. Karena kalau min sababil wiladah, tapi ingat ikhwah, sababil wiladah artinya ba'dal wiladah. Karena darah yang keluar setelah wiladah namanya nifas. Darah yang keluar ketika melahirkan atau sebelum melahirkan. Kalau tidak sampai 24 jam, damu fasad. Darah rusak, hukumnya suci. Tapi kalau perempuan 2 hari sebelum melahirkan, pendarahan 2 hari full,
itu namanya haid juga karena 24 jam. Dan mazhab Syafi'i al-hamilu yumkin antahid. Enak, rukhsah bagi perempuan. Ada perempuan yang sebelum lahiran 7 hari darah terus. Kalau kita anggap itu nifas, alamat habiman yakul dam qabla wa ba'da wa athna itu nifas, maka dia atau istihadah maka dia 7 hari harus sholat. Padahal kadang nggak bisa duduk, nggak bisa ini, tapi mazhab Syafi'i bisa jadi solusi. Kenapa? Yang penting 24 jam pendarahan sebelum lahiran hukumi haid, nggak wajib sholat seperti itu. Dan nggak diqadha. Maka min ghairi sababil wiladah artinya tidak setelah wiladah. Karena ketika dan sebelum wiladah bisa 2 kemungkinan, kalau nggak haid darah rusak. Tapi bukan nifas. Seperti itu. Walau nuhu aswadun muhtadimun ladha. Warna haid itu hitam muhtadim. Ya. Muhtadim itu artinya merah yang pekat sampai menjadi hitam. Muhtadim, gelap. Ladha itu artinya rasanya panas. Tentu ini cuma teori, kita nggak tahu rasanya kan, tapi rasanya panas seperti itu. Dan kaidah ikhwah, warna darah haid nggak hanya hitam. Hitam, merah, blonde, kuning, keruh. Ada 5. Dan semua ini, warna ini selama perempuan normal haidnya, hukumnya haid semuanya. Terus kapan 5 ini berbeda hukumnya? Ketika haidnya nggak normal, penyakit istihadah. Tapi intinya, selama haid perempuan itu normal, walaupun warnanya berkutat di 5 ini, misalkan ada perempuan normal, Ustaz, tapi darah saya 2 hitam, kadang merah, kadang hitam, kadang merah. Berapa hari? 7 hari, haid semua. Gampang yang penting. Jadi 5 ini haid. Ya. Jangan juga karena, ini kan aswad, tapi darahnya coklat, haid juga. Yang penting normal ya, seperti itu. Kemudian wan nifasu huwa damul khariju akibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan. Walaupun cuma sekejap. Wal istihadhah huwa adamul kharij fi ghairi ayamil haid wa nifas. Maksudnya apa, ikhwah? Istihadhah. Saya sebutkan. Pertama, darah yang keluar sebelum 9 tahun. Istihadhah. Yang kedua, darah yang tidak sampai 24 jam. Istihadhah. Yang ketiga, darah yang keluar bareng dengan nifas atau sebelum nifas tidak sampai 24 jam. Istihadhah. Haid yang mana hari ke-15 nyambung dengan hari ke-16. Istihadhah. Yang kelima, nifas yang hari ke-60 nyambung dengan 61. Istihadhah. 15 harus nyambung ke 16, 60 nyambung ke 61. Jadi istihadhah ada 5. Ini semuanya istihadhah. 1 sampai 3 gampang. Hukumnya suci, gampang. Yang butuh daurah khusus, yang 4 sama 5. Nah ini butuh kitab khusus. Selanjutnya, wa aqallul haid yaumun wa lailah. Wa aktsaruhu 15 yauman. 15 ini enggak harus 15 hari darah-darah, enggak harus. Wa ghalibuhu situn, seringnya perempuan haid 6 hari atau 7 hari. Wa aqallun nifas lahdah. Wa aktsaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarih. Jarak antara 2 darah haid enggak boleh kurang dari 15 hari. Maka kalau ada perempuan keluar darah 10 hari, bersih 10 hari, satu contoh dihafalkan insyaallah bermanfaat sampai akhirat. Ya. Keluar darah 10 hari, bersih 10 hari, keluar darah 10 hari. Harus 15 hari. Maka 10 hari yang kedua, 5 harinya dijadikan suci. Biar 15 hari, haidnya yang 5 hari yang kedua. Paham ya? 10 darah, 10 suci, 10 darah. Sering kan? Sering banget. Yang paling sering nanya haid itu seperti ini. Yang belum 15 hari, tapi sudah darah. Ini bagaimana caranya? Sucinya digenapkan jadi 15, ngambil dari darah. 10 darah, 10 suci, 10 darah. Kok sucinya 10? Nggak mungkin, nggak boleh. Harus 15. Maka darah yang 10, 5 hari pertama, jadikan suci, biar sucinya 15. Baru haidnya 5 hari, baru haid. Ini paling sering, silakan dihafalkan. Wa aqallu tuhri bainal haidatain 15 yauman wala hadda li aktsarih. Bisa orang suci itu sampai bertahun-tahun. Wa aqallu zamanin tahidu fil mar'atu tis'u sinin wa aqallul hamli minimal hamil 1 asyhur wa aktsaruhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 asyhur wa yahrumu
Tsamaniyatu asya, enggak boleh salat, enggak boleh puasa, enggak boleh baca Quran, enggak boleh memegang mushaf, enggak boleh membawa mushaf, enggak boleh masuk masjid, enggak boleh tawaf, enggak boleh setubuh, enggak boleh al-istimta. Istimta ini ibarah yang tepat seperti dikatakan Dr. Abdurrahman As-Sikaf dalam Ibanah wal Ifadah, al-mubasyarah. Bersentuhan kulit langsung suami istri antara surah wa rukbah. Tapi kalau misalkan istimta bin nadhar, yang dur, la ba'sa. Ya. Atau istimta bi ghairi surah wa rukbah, la ba'sa. Yang enggak boleh mubasyarah. Jadi istimta ini sangat umum, mubasyarah lebih detail, yaitu kontak kulit antara surah dan rukbahnya istri. Tapi kalau surah dan rukbahnya suami istri, la ba'sa. Seperti itu ya. Ya, wal istimta bima baina surah wa rukbah al-mubasyarah. Wa yarumu alal junubi khamsatu asya, as-salat wa qiraatul Qur'an wa musmusab wa hamluhu wa tawaf wa lubthu menetap fil masjidi, wa yahrumu alal muhdits thalathatu asya, as-salat wa tawaf wa musmusab wa hamluhu. Alhamdulillah khatamna kitabat taharah. Pada hadza haflah insyaallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Mohon maaf yang seberat-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.